Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you are good condition. Baik anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik. Kita masih mempelajari tematik 5G ya, di subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya, siapkan buku paket tematik kalian dan juga alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah. Yang kedua, menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman sosial budaya. Baik anak-anak, kalian bisa buka buku kalian di halaman 96. Di situ ada teks yang berjudul Sejarah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika seringkali diterjemahkan dengan makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jika diterjemahkan per kata, Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal berarti artinya satu, kata Ika berarti itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan yang berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pada sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juni 1945, Muhammad Yamin mengusulkan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa. Saat itu, I Gusti Bagus Sugriwa menyambut sambungan ungkapan itu dengan Tanhana Dharma Mangrwa, yang artinya tiada kebenaran yang mendua. Ungkapan tersebut juga terdapat pada kitab Sutasoma. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tercantum dalam lambang negara kita yaitu Garuda. Pada lambang Garuda juga tercantum Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita dan nilai luhur bangsa yang disusun oleh pendiri bangsa untukkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila. Indonesia telah mengalami masa penjajahan yang berat, mulai dari Portugis, Belanda, hingga Jepang. Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang akhirnya berusaha bersikap baik kepada rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia atau disebut janji Koiso. Janji Jepang tersebut dibuktikan dengan dibentuknya BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI bertujuan membahas bentuk negara dan merumuskan dasar negara. Beberapa rumusan yang diajukan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan 5 asas dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang beliau beri nama Pancasila, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anak, berikutnya yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Kalian bisa lihat buku kalian di halaman 99 ya. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Setiap masyarakat harus sikap toleransi, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, itu adalah contoh nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Contoh nilai yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu bersikap adil kepada teman yang berbeda kelas dan gemar membantu teman yang kesusahan di sekolah. Kemudian sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Contoh nilai luhur pada sila ketiga yaitu yang pertama membantu saudara kita yang sedang kesusahan walaupun berbeda suku, yang kedua mempersilahkan teman kita beribadah walaupun berbeda agama dengan kita, dan yang ketiga yaitu tidak ikut terlibat konflik antar suku. Sila keempat,
Sila keempat mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Beberapa contoh nilai luhur dari sila keempat yaitu bermain dengan semua teman walaupun berbeda suku dan memilih ketua kelas secara musyawarah. Sila kelima. Sila kelima mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penerapan nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima diantaranya yaitu menghargai hasil karya orang lain serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Ya, itulah materi pembelajaran tematik kita hari ini di pembelajaran 3, subtema 3. Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi yaitu yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan nilai-nilai luhur bangsa yang disusun untuk diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya yaitu janji Jepang kepada rakyat Indonesia untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia disebut janji Koiso. Nah, sekarang tugas yang kalian kerjakan yaitu kalian buka halaman 100. Di situ ada pertanyaan, ada 2 nomor yaitu yang pertama, tuliskan contoh penerapan Pancasila sila kedua, dan yang kedua yaitu tuliskan 3 contoh penerapan nilai luhur Pancasila sila ketiga dalam keragaman budaya. Untuk menjawab pertanyaannya, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian ya. Alhamdulillah selesai sudah materi pembelajaran tematik kita hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dengan baik dan sudah mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Tetap semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan juga jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali belajar lagi di sekolah bersama teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.